Kalena dhamma sawanang etamang kalamuttamang. Dhamma in English 2014 dan 2015 versi Bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Culadhamma Sala, Khao Chion, Wat Yanasang Wararam, Chonburi, oleh Pra Ajahn Suchat Abhijato. Dhamma in English 2014 dan 2015 versi Bahasa Indonesia. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015. Penerjemah Siddhartha Suryameta. Editor Willy Siana Suryameta. Proofreader Margareta Naga Prilianti. Sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015. A collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Suchat Abhijato. Copyright Pra Suchat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchat.com, www.kamathana.com, www.archive.org/details/dhamma1415 Indonesia. Pada video part 5 ini, saya akan membacakan bagian 5 Umat Awam Asal Inggris 3 Februari 2015. Bagian 5 ini hanya berupa tanya jawab. Umat awam. Tan Ajahn mengatakan bahwa dalam rangka untuk memperoleh pencerahan, lebih baik untuk berdiam di wihara. Dan seseorang harus memiliki kama baik seperti Tan Ajahn. Saya berpikir, saya tidak akan pernah tercerahkan dalam kehidupan ini karena kama lampau saya dari kehidupan-kehidupan lampau saya. Yang dapat saya lakukan hanya melanjutkan praktek meditasi, berbuat baik, dan menjaga aturan-aturan moralitas. Apakah Tan Ajahn berpikir saya memiliki pemahaman yang salah? Tan Ajahn, ada orang-orang yang dapat tercerahkan di kehidupan ini. Itu tidak mesti dikarenakan kama dari kehidupan-kehidupan yang lampau. Kamu dapat menciptakan kama di kehidupan ini dan menjadi tercerahkan. Umat awam, itu cukup sulit untuk dilakukan. Seperti ketika Tan Ajahn mengatakan, kamu harus mendermakan uangmu. Tan Ajahn, apa yang kamu perlukan adalah motivasi.
Jika kamu memiliki motivasi, maka kamu dapat menggerakkan gunung. Jika kamu tidak memiliki motivasi, kamu tidak akan mampu melakukan apa-apa. Kamu harus, entah bagaimana, mengembangkan motivasi ini. Satu cara untuk melakukannya adalah dengan mempelajari ajaran-ajaran Buddha. Teruslah mempelajari, khususnya dari mereka yang telah tercerahkan. Kamu sekedar harus melihat bahwa dengan mengikuti ajaran Buddha, itu akan membawa pencerahan kepadamu. Jika kamu tidak dapat melihat poin itu, maka kamu masih akan ragu. Kamu akan meremehkan kemampuanmu. Apakah hal yang saya miliki yang kamu tidak miliki? Saya dapat memberitahumu apa yang kamu kurang. Apa yang kamu kurang adalah persepsi tentang ketidakkekalan. Jika kamu dapat menciptakan persepsi tentang ketidakkekalan ini di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, maka persepsi tentang ketidakkekalan ini akan menjadi sesuatu yang mendorongmu untuk bergerak maju. Jika kamu melihat bahwa akhirnya kamu akan kehilangan segala hal, jadi apa gunanya berpegang dengan hal-hal ini? Buddha melihat sendiri bahwa akhirnya beliau akan menjadi tua, menjadi sakit, dan mati. Sehingga beliau mengatakan, "Saat ini saya masih belum tua. Saya sebaiknya melakukan sesuatu jika saya bisa." Selama kamu masih dapat bernapas, kamu masih dapat melakukannya. Kamu tidak memerlukan apapun. Kamu tidak memerlukan kekuatan untuk bermeditasi. Kamu sekedar duduk. Kamu memerlukan kekuatan untuk menghentikan tubuhmu dari bergerak, dari melakukan hal-hal. Kamu tidak memerlukan kekuatan untuk mengemudikan tubuhmu bergerak ke sana-sini. Tidak peduli berapapun tuanya kamu dapat bermeditasi. Kamu dapat menjadi tercerahkan. Itu sekedar karena kamu begitu terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaanmu melakukan hal-hal lain. Dan sulit bagimu untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan itu. Itu saja. Umat awam, apakah meditasi membuang-buang waktu? Tan Ajahn, kamu seharusnya duduk dan menimbang pilihan-pilihanmu. Jika saya melakukan ini, inilah yang saya dapat. Jika saya melakukan itu, itulah yang saya dapat. Yang mana yang lebih baik? Bermeditasi atau pergi berkeliling mengambil foto? Pergi menonton film? Jika kamu mengetahui bahwa meditasi adalah lebih baik, maka kamu melepaskan hal-hal lain dan melakukan meditasi. Itu masalah logika yang sederhana. Mengetahui apa yang kamu lakukan akan memberimu hasil jenis apa dan memutuskan apa yang kamu seharusnya lakukan. Jika kamu mengatakan kamu lebih bahagia ketika kamu sedang bekerja
mendapatkan uang dan memiliki uang untuk membeli barang-barang. Tetapi, apa yang terjadi setelah kamu mendapatkan semua hal ini? Apakah kamu lebih bahagia? Jika kamu bermeditasi, kamu akan lebih bahagia dan lebih damai. Jadi, mengapa kamu tidak menghabiskan lebih banyak waktu melakukannya? Itu masalah memprioritaskan perbuatan-perbuatanmu. Umat awam. Beberapa hari yang lalu, saya memiliki meditasi yang baik. Pikiran menjadi sangat sunyi, dan saya merasa sangat baik. Tetapi keesokan harinya, ketika saya bangun tidur, saya mengalami suasana hati yang sangat buruk. Tan Ajahn, pikiranmu berubah. Apa yang kamu capai dari meditasi adalah sekedar sebuah hasil yang singkat. Jika kamu mau hasil itu bertahan, kamu harus melakukan banyak, dalam kurung meditasi. Itu seperti makan. Jika kamu hanya makan sekali, beberapa jam kemudian kamu menjadi lapar kembali. Jika kamu mau mempertahankan rasa kenyang ini, kamu harus terus makan. Ketika kamu merasa buruk, mengapa kamu tidak bermeditasi? Kamu harus terus bermeditasi karena pikiranmu terus membuat gelisah pikiran itu sendiri. Jadi, kamu memerlukan sebuah penenang untuk menenangkan pikiranmu. Meditasi adalah suatu bentuk penenang yang kamu dapat selalu miliki. Jika kamu membeli penenang, dalam kurung jenis yang lain, penenang itu memiliki efek samping. Dan terkadang, jika kamu tidak dapat memilikinya, kamu akan ada dalam masalah. Namun, jika kamu dapat bermeditasi, kamu dapat selalu menenangkan pikiranmu. Kilesa-kilesa kamu selalu sedang menyerangmu, tetapi umumnya kamu tidak mengetahuinya karena kamu selalu membiarkan kilesa melakukan apa yang kilesa itu mau lakukan. Kamu hanya melihat masalah ketika kamu melawan kilesa itu. Ketika kamu tidak melakukan apa yang kilesa minta kamu untuk lakukan. Akhir dari tanya jawab. Di halaman sebelahnya terdapat sebuah foto dari daun bodi, dan di halaman sebaliknya terdapat sebuah foto dari umat-umat yang sedang duduk berhadapan dengan Sala di Khao Chion. Demikianlah bagian 5 umat awam asal Inggris 3 Februari 2015 telah saya bacakan habis. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bagian 6, Biku-biku Australia asal Sydney, 19 Februari 2015. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaং